Hai aku Nia, aku akan melanjutkan cerita tentang kampungku yang banyak warganya melakukan perjanjian dengan setan atau pesugihan. Melanjutkan cerita kemarin ini masih tentang pemilik toko furnitur. Jadi aku punya teman, seorang perempuan muda, hampir menjadi korban pesugihan oleh pemilik toko furnitur yang misterius. Rumahnya yang terletak tidak jauh dari toko tersebut seakan menjadi sasaran kekuatan gaib yang mengancam. Berulang kali ia mengalami kesurupan dan kondisi fisiknya menurun drastis, membuat keluarganya khawatir. Dalam upaya menyembuhkan temanku ini, ibu temanku membawanya ke seorang kiai yang memiliki kemampuan spiritual tinggi. Kiai tersebut membuka sedikit mata batin ibu temanku, dan apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Dalam penglihatannya, ia melihat banyak orang yang telah menjadi korban pesugihan, termasuk beberapa orang yang ia kenal. Di antara mereka ada tukang cilok yang meninggal mendadak beberapa waktu lalu. Ibu temanku juga melihat sepupunya, yang menurut cerita keluarga meninggal karena kecelakaan terjatuh dari angkot saat hendak mendaftar SMA. Namun, penglihatan gaib itu mengungkapkan bahwa kematian sepupunya mungkin tidak sesederhana itu. Ibu temanku kemudian menceritakan apa yang dilihatnya kepada ibuku. Ibuku teringat bahwa sepupu yang meninggal itu memang sering melewati gang dekat toko furnitur saat berangkat dan pulang sekolah. Apakah itu yang disebut terkena pasangan? Ibu saya bertanya-tanya. Suatu hari rasa penasaran salah seorang kerabat jauhku, yang masih satu buyut dengan ibu, membuatnya ingin membuktikan kebenaran cerita tentang banyaknya pelaku pesugihan di desa saya. Pada malam tertentu yang dianggap wingit, ia mengawasi toko furnitur dari kejauhan. Dan benar saja, ia melihat orang yang diduga terlibat pesugihan menebar sesuatu di setiap pertigaan, seakan melakukan ritual gelap. Tidak puas dengan hanya mengawasi dari jauh, dia dan temannya pun memutuskan untuk mengambil risiko lebih besar. Pada malam tertentu, ia mendatangi beberapa rumah yang diduga melakukan pesugihan dan mengintipnya dari jendela. Apa yang dilihatnya membuatnya terkejut dan kaget. Makam makhluk gaib yang berbeda-beda. Ada yang seperti ular, lalu buto ijo, kera, dan lain-lain. Dengan bukti ini, keluarga mulai yakin bahwa toko furnitur tersebut memang terlibat dalam praktik pesugihan yang mengerikan. Mereka berjanji untuk lebih waspada dan melindungi diri dari ancaman gaib yang mengintai. Bersambung ya.